Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Oke, setiap tahun di bulan Desember, perdebatan yang sama pasti muncul lagi kan? Apakah tanggal 25 Desember itu beneran hari kelahiran Yesus? Atau jangan-jangan ada cerita lain di baliknya? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih asal-usulnya yang sebenarnya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi sebetulnya dalam banget. Jadi 25 Desember itu murni perayaan kelahiran Yesus, atau jangan-jangan cuma tanggal pinjaman? Tahu kan teori yang bilang kalau umat Kristen zaman dulu sengaja milih tanggal itu biar sama dengan hari raya kaum pagan. Katanya sih biar lebih gampang ngajak orang masuk agama baru. Nah, inilah inti dari misteri yang akan kita coba pecahkan. Oke, kita mulai dari teori yang paling terkenal ya, yang mungkin Anda juga udah sering banget dengar, yaitu mitos soal Dewa Matahari. Jadi ceritanya begini nih, konon Kekaisaran Romawi itu punya festival gede-gedean buat Dewa Matahari mereka, namanya Sol Invictus, pas tanggal 25 Desember. Nah, teorinya, biar gampang diterima masyarakat, gereja perdana sengaja nemplokin perayaan kelahiran Yesus di tanggal yang sama. Kelihatannya masuk akal banget kan, strategi marketing yang cerdas gitu. Tapi, disinilah ceritanya jadi seru. Para sejarawan modern bilang, tunggu dulu. Setelah ditelusuri, ternyata nggak ada satupun dokumen kuno yang menyebut kalau Dewa Matahari itu lahir di tanggal 25 Desember. Wow, jadi seluruh teori keren tadi ternyata dibangun di atas asumsi doang. Oke, kalau begitu, saatnya kita jadi detektif sejarah. Hal yang paling penting kalau mau membuktikan sesuatu, cek lini masanya. Mana yang duluan? Yuk, kita lihat tanggal-tanggalnya satu persatu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau teori ambil alih itu mau benar, logikanya festival pagannya harus ada lebih dulu kan? Baru setelah itu, perayaan Kristen muncul di tanggal yang sama. Pertanyaannya, benar nggak sih begitu urutannya? Nah, coba deh perhatikan lini masa ini. Ini yang bikin teori tadi jadi goyah. Kita lihat ya, sekitar tahun 204 Masehi, ada tulisan dari Hippolytus dari Roma yang udah nyebutin kelahiran Yesus itu 25 Desember. Terus, ada juga dokumen Koptik dari periode yang kurang lebih sama. Sekarang, lihat kapan festival Sol Invictus itu diresmikan, baru di tahun 274 Masehi oleh Kaisar Aurelian. Jelas banget kan, catatan Kristen soal 25 Desember itu ada puluhan tahun kali lebih awal. Oke, jadi kalau tanggal 25 Desember itu bukan nyontek dari festival pagan, terus datangnya dari mana dong? Nah, jawabannya ternyata datang dari perhitungan internal gereja mula-mula sendiri, semacam teka-teki matematika teologis yang mereka pecahkan. Kunci buat mecahin teka-teki ini semua ternyata ada di satu orang, Zakaria. Anda tahu, ayahnya Yohanes Pembaptis. Titik awalnya adalah waktu pelayanan Zakaria di Bait Suci. Para teolog zaman dulu yakin kalau mereka bisa tahu kapan persisnya itu terjadi, mereka bisa mengurutkan semua kejadian penting setelahnya. Jadi begini urutannya. Langkah pertama, berdasarkan catatan-catatan kuno Yahudi, giliran tugas pelayanan Zakaria di Bait Suci itu jatuhnya sekitar akhir September. Langkah kedua, pas lagi tugas itulah dia dapat kabar dari malaikat soal kelahiran anaknya, Yohanes. Nah, langkah ketiga yang krusial, beberapa waktu setelah itu, malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Dan ini dia angka ajaibnya, 6 bulan. Injil Lukas secara spesifik banget bilang kalau Gabriel datang ke Maria itu persis 6 bulan setelah Elisabeth, istrinya Zakaria, mulai mengandung Yohanes. Nah, ini dia penghubung matematis yang mereka cari-cari. Kalau sudah begini, perhitungannya jadi gampang kan? Kita mulai dengan akhir September, terus kita tambahkan 6 bulan. Jatuhnya di mana? Betul, di akhir bulan Maret. Itulah sebabnya, sampai sekarang pun perayaan kabar sukacita atau Annunciation itu diperingati tanggal 25 Maret. Jadi tanggal ini bukan dipilih ngasal, tapi beneran hasil hitung-hitungan. Oke, kita sudah hampir sampai di ujung. Tinggal satu langkah terakhir, dan ini yang paling gampang. Kehamilan manusia yang normal itu berapa lama sih? Tentu saja, 9 bulan. Jadi, sekarang kita tinggal tambahkan 9 bulan ke tanggal 25 Maret, dan hasilnya, jeng jeng jeng, 25 Desember. Jadi, tanggal ini ternyata bukan hasil minjam, tapi murni hasil kalkulasi yang runut berdasarkan kalender dan peristiwa di dalam Alkitab. Baik, sekarang mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Ternyata, kalau kita lihat bukti sejarahnya, ceritanya jauh berbeda dari mitos populer yang selama ini beredar.
Jadi kalau kita rangkum, bukti sejarahnya kuat banget. Pertama, para penulis Kristen sudah menunjuk tanggal 25 Desember jauh sebelum ada festival Sol Invictus. Kedua, tanggal itu bukan asal comot, tapi hasil perhitungan yang dimulai dari kapan Yohanes Pembaptis dikandung. Perhitungan itu sendiri dimulai dari pelayanan Zakaria di bulan September yang membawa kita ke kabar sukacita di 25 Maret dan puncaknya kelahiran Yesus di 25 Desember. Semuanya nyambung. Dan ini dia, mungkin fakta yang paling mengejutkan dari semuanya. Teori tentang asal-usul pagan ini ternyata bukan cerita kuno, sama sekali bukan. Ide ini baru pertama kali muncul dan dipopulerkan di tahun 1743. Jadi ironisnya, mitos yang kita pikir berasal dari zaman kuno ini sebenarnya adalah ciptaan zaman modern. Tentu ini bikin kita jadi mikir ya, kalau sebuah fakta yang begitu populer dan menyebar luas, seperti asal-usul pagan Natal, ternyata baru diciptakan di abad ke-18. Jadi penasaran kan, kira-kira fakta sejarah lain apa lagi ya, yang selama ini kita anggap benar, padahal mungkin perlu kita pertanyakan lagi. Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.